Latihan pidato ingkang nomor 3 badhe disampaikan Saudara Habib Abdul Rahman H. Dumateng Saudara Habib Abdul Rahman H. Saha panggenan kaula sumanggaaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. La nabiyya ba'dah. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadratil Mukarram yang sama-sama kita muliakan, yang sama-sama kita ta'zimi, pengasuh Pondok Pesantren Raudhatut Thalibin, penasehat Pondok Pesantren Raudhatut Thalibin, beliau Al-Mukarram Romo Kiai Haji Ahmad Mustafa Bisri serta keluarga dalem, beliau Romo Kiai Haji Sarafuddin Ismail Qoimas serta keluarga dalem, dan seluruh asatid wal asatidah Pondok Pesantren Raudhatut Thalibin. Mudah-mudahan beliau semua senantiasa diberikan kesehatan, amin. Sehat dohir, amin. Sehat batin, amin. Serta umur yang panjang, amin Allahumma amin. Yang kita hormati kepada Bapak Dewan Pertimbangan Lurah, Bapak Lurah, Bapak Wakil Lurah, serta seluruh bapak-bapak jajaran kepengurusannya, mudah-mudahan senantiasa diberikan keikhlasan, keistiqomahan, dan tidak lupa mudah-mudahan mendapatkan istri yang sholihah, amin Allahumma amin. Dan tidak lupa kepada seluruh teman-teman satu perjuangan yang mudah-mudahan senantiasa diberikan lapang dadanya, tabah hatinya, keikhlasan, keistiqomahan, dan mudah-mudahan kelak menjadi orang yang berguna bagi nusa, bangsa, dan agama, amin Allahumma amin. Karena zaman sekarang banyak generasi muda yang nyaman hanyut dalam era globalisasi, perubahan era globalisasi, sampai-sampai dengan mudahnya meninggalkan perintah Tuhan dan berani kepada orang tua. Na'udzubillahi min dzalik. Kiai saya yang di Sumatera nanti ngendikan, orang barat itu merusak generasi muda zaman sekarang dengan 3 cara. Yang pertama melalui makanan, yang kedua melalui pakaian, yang ketiga melalui media sosial atau internet. Yang pertama melalui makanan. Zaman dulu nenek moyang kita makan seala kadarnya. Nggih napa mboten? Nggih. Makane nopo? Jagung, umbi-umbian, buah-buahan iku nek eneng. Ya. Daging paling ikan godok, ayam bakar,
Zaman sekarang mulai dari ayam bakar, ayam geprek, ayam goreng, ayam suwir, ayam tumis, sampai saat tetek bengek enek. Bahkan zaman sekarang ada makanan halal yang dicampur haram. Contohnya seperti hotdog yang terbuat dari daging. Iya, nah yang seperti itu ketika masuk dalam tubuh kita menjadikan kita malas untuk beribadah. Yang kedua melalui pakaian. Memang zaman dulu, pakaian zaman dulu itu tidak semenutup aurat seperti pakaian zaman sekarang. Banyak kita temui di film-film zaman dulu. Nah, itu nenek moyang kita kalau jilbaban hanya disampirkan. Nah, zaman sekarang ada yang belek tengah, belek depan, belek pinggir, belek tetek bengek. Ada jilbab pasmina, pas bunga, pas ya sampai jilbab model yang aneh-aneh pun ada. Bahkan sekarang banyak pakaian yang kurang bahan, jentit siti ketok. Nah, ya. Ini bahkan sekarang banyak santri pun yang menenarkan pakaian itu. Ya. Bahkan mohon maaf sampai sadunya itu sampai kelihatan metutuk. Nah, ini kan tidak baik. Bahkan itu dipakai oleh seorang santriwati. Kan tidak baik. Yang ketiga melalui media sosial atau internet. Nah, ada yang ngegame di sini? Ada yang ngegame di sini? Merata. Nggih napa mboten? Nggih. Kula nggih ngegame. Ya. Bahkan sampai terkadang zaman sekarang dipanggil orang tuanya pun ya cuman hanya semaur. Nang tumbaske lombok, nggih mak sekedap. 5 menit ditunggu. Nang lomboknya pun ditumbas. Sekedap malih mak, sekedap malih. Ya. Zaman sekarang mama kalau nggak bawa sutil ke kamar sambil marah-marah, anak tidak berangkat. Naudzubillahi min dzalik. Enten sing ngoten niku? Hadir teng mriki. Nggih, ampun. Bukan berarti kita dilarang untuk meninggalkan media sosial, tidak. Tetapi kita harus bijak dalam menggunakan media sosial. Ampun, mudeng nggih? Bismillahirrahmanirrahim. Teng mriki enten sebuah hadis saking Abi Hamzah Anas bin Malik. Beliau niku pelayane Rasulullah. Rasulullah nate ngendikan bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Qala ngendikan sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendikane napa? La yu'minu ora iman sapa ahadukum salah siji sira kabeh hatta yuhibba sehingga demen sapa ahad li akhihi maring sedherek ahad ma ing perkara yuhibbu kang demen sapa ahad li nafsihi maring awak dhewene ahad. Hadis niki dipundhet saking kitab Arba'in Nawawi hadis ke-13. Mangke angsal dibuka kiambak-kiambak kitab teng asrama. Artinya kurang lebih seperti ini. Tidak sempurna imannya salah satu di antara kalian sampai kalian mencintai apa yang dicintai oleh saudaramu seperti kamu mencintai dirimu sendiri. Nah, maksudnya di sini maksudnya di sini ketika saudara kita mendapatkan nikmat, kita juga harus merasakan senang sebagaimana ketika kita mendapatkan nikmat. Zaman sekarang terbalik, bukan zaman sekarang tapi banyak kita yang ketika teman kita mendapatkan nikmat, kita malah iri. Temannya beli mobil, kita iri. Temannya beli motor baru, iri. Temannya beli baju baru, iri. Temannya beli punya cewek, ya, enggak,
Jadi dalam hadis ini kita diperintahkan ketika saudara kita mendapatkan nikmat, kita harus ikut merasa senang. Jangan gampang irian. Jadi uang ojo geman irian. Ketika teman kita mendapatkan nikmat, kita harus ikut senang. Ketika teman kita dicoba, sebisa mungkin kita ikut membantu. Welas asih tanpa pilih kasih. Temannya lagi susah dibantu ya. Harusnya kita senang kalau teman kita mendapat nikmat. Beli mobil kita senang. Teman kita punya sepeda kita senang. Teman kita beli baju baru kita ikut senang. Tapi kalau teman kita hutang, harus senang apa? Ya. Nek koncone utang iri. Kudune iri. Karena orang ketika ke bank utang pulang dari bank itu cengar-cengir. Nggih napa mboten? Nggih, lawang gawa duit akeh kok. Cengir-cengir. Nah, harusnya kita senang apa? Sedih ini. Iri apa seneng? Kudune ya seneng seala kadare wae ya, tapi jangan lupa diingatkan bahwasanya membayar hutang itu harus dilunasi ya. Kiai Haji Khudori di dalam kitab kecil saya pernah minjem di salah satu santri nanti ngendikan seperti ini. Ada 3 perkara yang harus dilakukan oleh orang muslim dengan cepat. Yang pertama merawat jenazah. Yang kedua, menghormati tamu. Yang ketiga, melunasi hutang. Nah, niki sing gadah utang gendang dilunasi. Nek sing nate ngaos kalih Mbah Gupong, nah, niki pasti kesindir entek-entekan. Nah, ditangleti, jenengan gadah utang mboten? Gadah. Utang kalih sinten? Kalih niki. Nah, ya. Nah, jangan lupa untuk membayar hutang. Nah, sebelum saya akhiri kita refresh sebentar. Sebelum saya tutup kita refresh sebentar. Orang barat merusak generasi muda zaman sekarang dengan 3 cara. Yang pertama melalui makanan. Yang kedua melalui pakaian. Yang ketiga media sosial. Ketika teman kita mendapatkan nikmat kita harus ikut senang. Ketika teman kita dicoba kita harus membantu. 3 perkara yang harus dilakukan oleh kaum muslimin dengan cepat. Yang pertama merawat jenazah. Yang kedua menghormati tamu. Yang ketiga membayar hutang. Dah. Banyak salah dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.